Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Ali dalam kondisi sehat. Semoga mahasiswa semua dimanapun Anda berada selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Baiklah, mari kita lanjutkan perkuliahan kita bimbingan dan penyuluhan. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita telah membahas sasaran dan sifat bimbingan dan penyuluhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab dan kualifikasi konselor atau pembimbing. Yang pertama, tanggung jawab pembimbing atau konselor. Di buku Bapak Umar itu ada sudah terperinci, nanti silakan di resum sendiri. Ini sebagai pendamping mahasiswa sekalian dalam merangkum, maka Pak Ali ulas sedikit-sedikit ya. Iya. Tanggung jawab konselor. 1. Melakukan penelitian kasus. Meneliti itu mengamati, riset ya. Perhatikan kasus. Kasus itu apa? Kasus itu permasalahan. Permasalahan itu apa? Sesuatu yang dihadapi. Jadi kalau dibilang kasus itu tidak selalu berkonotasi negatif. Kan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu bisa juga disebut kasus. Tanggung jawab pertama adalah sebagai seorang pembimbing itu melakukan pengamatan, penelitian terhadap permasalahan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, memberi identitas. Identitas itu apa toh? Penamaan. Ini identifikasi penyakit. Satu contoh, memberi nama penggolongan ini penyakit apa? Kalau identitas siswa, namanya siapa? Orang tuanya siapa? Alamatnya mana? Nah, kalau identifikasi kasus itu memberi nama, mengkelompokkan apa sebenarnya masalah ini. Satu contoh, masalah kenakalan remaja. Satu contoh lagi, masalah administrasi sekolah. Satu contoh lagi, masalah finansial. Itu ada mengidentifikasi, mencari apa sebenarnya nama permasalahannya ini. Yang selanjutnya, tanggung jawab konselor adalah memberikan saran, memberikan masukan dari alternatif-alternatif yang diketahui oleh konselor. Tentunya konselor memiliki wawasan akan masalah yang diidentifikasi tersebut. Satu contoh, guru BP itu pasti ya sudah hafal masalah ketertiban sekolah, sudah hafal masalah finansial siswa dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan.
Satu contoh anak kampung, ini masalah finansial biasanya kalau panen orang tua itu kurang baik, biasanya ngefek terhadap ketertiban administrasi pembiayaan di sekolah. Ini solusinya bagaimana? Dulu itu sebenarnya ya tidak secara akademis tapi pengalamannya. Kalau anak SMP ke SMA atau MTS ke Aliyah, itu orang tua kami sudah memberikan akun-akun, memberikan sesuatu yang disebut atas nama kita, akun-akun. Satu contoh, motor untuk si Ali, ini akun-akun, itu motor orang tua tapi dikasih nama si Ali. Nah, orang tua zaman dulu, zaman kami itu anak-anak ini kan ya anak kampung, anak ladang ya. Itu dikasih akun-akun ternak. Jadi Ali Murtado dikasih 1 ekor kambing, kita Ali openono, ngarit. Ngarit itu ya pekerjaan yang ringan kalau kami dulu, bawa sapit, nyari rumput. Dengan kebutuhan finansial yang akan dihadapi itu dengan akun-akunnya saja cukup, jadi tidak kelimpungan. Kalau saat ini anak sekolah itu kayaknya pure sekolah gitu aja, di rumah itu bantu-bantu itu ya hanya ala kadarnya. Makanya ketika angon-angon, satu contoh kebutuhan 2 juta cukup menjual anak kambing yang sudah 2 tahun maksudnya. Nah lebih besar lagi mungkin sapi, tapi kalau sapi, menjual sapi itu kan kebutuhan gede ya. Ada juga yang dikasih akun-akun ayam. Ya kalau SPP satu contoh saat dulu itu 7.500 saya ingat. Itu jual ayam jago satu cukup untuk bayar SPP. Seragam sekolah itu tidak seperti sekarang dikoordinir oleh sekolah. Kalau dulu beli sendiri ditentukan pramuka ya pramuka. Bermacam-macam warna pramuka. Abu-abu putih juga seperti itu. Itu dulu, itu masih ingat aku, ustadznya Pak Yono, Pak Mualim. Itu seperti itu. Anaknya dikai akon-akon, pitik. Pitik itu akan dirawat oleh anak penuh dengan rasa tanggung jawab karena merasa memiliki dan untuk memenuhi kebutuhannya kan. Butuh buku yang ngetel pitik. Kalau dulu tidak malu, nggak tahu kalau sekarang. Sekarang ini rata-rata anak tinggal Pak, Mak bayar. Yang selanjutnya tanggung jawab konselor adalah menerapkan kode etik. Kode etik itu apa? Aturan-aturan yang dimiliki oleh sebuah institusi tertentu. Aturan-aturan yang dimiliki yang harus ditaati, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik diucap maupun tidak diucap. Yang berhubungan dengan kegiatan tertentu. Satu contoh kode etik di sekolah. Guru harus tampil ya sebagaimana mestinya Pak Guru kode etik. Pakaian kalau di kelas harus sopan, tidak boleh merokok, itu kode etik ya. Apa bedanya dengan tata tertib? Kalau tata tertib itu aturan yang disepakati dan wajib dilaksanakan baik secara moral maupun material. Tapi kalau kode etik itu sering-sering berhubungan dengan moral. Bisa dibaca itu nanti lebih jelas di buku ya. Ini Pak Ali menerangkan globalnya saja. Jadi kode etika ada itu nanti terperinci di buku. Jadi minimal ada 4 itu oleh Bapak Umar diitemkan dalam tanggung jawab konselor atau pembimbing. Yang selanjutnya prinsip bimbingan dan penyuluhan. Prinsip
Bimbingan dan penyuluhan yang pertama adalah berdasarkan atau berasaskan pada Pancasila, dasar, pondasinya Pancasila. Asas. Asas itu landasan atau pijakan. Jadi mulai dari pijakannya itu Pancasila, berdasarkan Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Maka BP harus berketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan itu menjadi dasar dalam menjalankan bimbingan dan penyuluhan. Ketuhanan yang Maha Esa wajib beragama. Agama ada aturan, norma-norma. Nah, berdasarkan itulah prinsip yang pertama dalam bimbingan dan penyuluhan di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin di tempat lain akan berbeda, mungkin sesuai dengan asas negara masing-masing. Ada Pak, ada yang komunis ya, PKI itu kan punya asas tersendiri, asas gotong royong. Gotong royong itu dalam Islam juga ada. Ta'awanu 'alal birri, saling watawasau bil haqqi, itu termasuk gotong royong. Tetapi penyebutannya berbeda-beda, hanya beda penyebutan dan dasarnya. Ya, kalau Islam mestinya Allah ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau yang komunis mungkin ide, gagasan. Jadi orang komunis itu sering-sering mengedepankan gagasan. Akhirnya menimbulkan tokohnya siapa, memiliki gagasan apa. Yang kedua, prinsip bimbingan dan penyuluhan adalah membantu individu untuk mencapai kesejahteraan. Prinsipnya untuk mendapatkan kesejahteraan ke depan, bukan untuk menyengsarakan. Itu prinsipnya. Prinsip yang ketiga adalah sejalan dengan tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menghilangkan kebodohan. Ya, tadi dikaitkan dengan prinsip ketuhanan Maha Esa, ya kita percaya kepada tuntunan agama Islam ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berdasarkan dari prinsip itu, maka ya, bimbingan penyuluhan tujuan didik, setelah pintar nanti akan menaikkan derajat manusia. Untuk semua golongan, prinsipnya tidak boleh tebang pilih dalam bimbingan penyuluhan. Semuanya yang membutuhkan bimbingan itu dibimbing. Bagi seorang konselor tidak boleh pilih. Cuma bocah yang ganteng resik diperhatikan, anak wis ireng nakal sisan enggak diperhatikan, enggak boleh. Prinsip seperti itu nanti dibahas di kode etik. Yang selanjutnya dilaksanakan secara kontinu oleh ahli. Bimbing itu dilakukan terus menerus sampai berhasil dan dilakukan oleh ahli. Bimbingan pelajaran, satu contoh ya, harus ahli pelajaran tersebut. Bimbingan skripsi ya, orang yang sudah tahu skripsi. Jangan sampai seorang kiai nggak tahu kuliah bimbing skripsi. Kemarin ada kasus tahun-tahun kemarin, seorang bunyai ngata-ngatain dia nggak pernah kuliah, bimbing skripsi kan ya nggak nyambung. Pertanian, nggak ahli dalam dunia pertanian kok bimbing pertanian. Agama, seperti itu juga agama nggak boleh ya, nggak ngerti agama. Balihu ani walau ayah, ya ngerti alif bata, ajarkanlah alif bata, itu jauh lebih bagus daripada mengada-ada. Nanti di ilmu dakwah akan ada itu mengada-ada. Pak Ali ngajar bimbingan penyuluhan, saya dapat materi ini juga, menyampaikan, saya menyambung. Maka dalam istilah perkuliahan, mengampu mata kuliah. Orang yang sudah pernah membahas ini mengajak membahas pada generasi berikutnya. Jadi kalau dosen itu nemeni kuliah sebenarnya, nemeni belajar.
Yang selanjutnya memahami perbedaan individu. Jadi prinsip bimbingan dan penyuluhan, prinsip memberikan bimbingan itu adalah memahami perbedaan-perbedaan. Satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Nah, tugasnya adalah prinsip-prinsip itu adalah diantaranya adalah BP harus mengetahui atau memahami perbedaan individu. Sama-sama masalahnya nggak duit itu latar belakangnya berbeda. Nggak ada duit karena boros, nggak ada duit karena memang nggak mau kerja. Beda-beda, berbeda individu itu. Yang selanjutnya mengukur kesanggupan klien, mampu nggak diberi masukan, mampu nggak dipilihkan alternatif penyelesaian masalahnya. Satu contoh, masalah belajar gitu ya. Mampu nggak anak ini dicecar dengan les dan les ya. Kadang semakin ditekan anak semakin nggak mudeng. Matematika kalau sudah kusut, otak sudah kusut, semakin dicecar untuk diberi pemahaman itu malah semakin pusing. Ini pengalaman Pak Ali seperti itu. Makanya nanti akan ada kualifikasi konselor. Jadi pembimbing itu baiknya seperti apa kan. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Jadi prinsipnya setiap melakukan bimbingan dan penyuluhan itu di endingnya akan ada evaluasi. Bagaimana setelah dibimbing, paham enggak? Bagaimana setelah dibimbing, ada perbaikan enggak? Jangan-jangan setelah dibimbing malah ngejebke. Ini banyak loh permasalahan anak dibantu malah terus ngejebke itu apa ya? Mengharap selalu mendapatkan bantuan. Nggak benar ya. Ngejebke kalau bahasa Jawanya. Apa bahasa Indonesianya? Kurang paham Pak Ali. Yang selanjutnya prinsip-prinsip bimbingan dan penyuluhan adalah memegang teguh kode etik. Kode etik tadi apa? Ya, kita bahas tentang kode etik. Kode etik BP adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan bidang BP yang harus ditaati oleh semua orang yang berhubungan dalam bimbingan dan penyuluhan. Kode etik BP. Kode etik polisian mungkin ya seperti itu juga. Kode etik di perdagangan mungkin juga seperti itu. Kode etik penawaran barang ada istilah COD. Kode etiknya bagaimana? Ada istilah salam, pesan, ada istilah pinang. Kode etik dalam jual beli. Barang lagi ditawar orang, datang orang lain untuk menawar itu tidak boleh. Pengalaman ada orang lagi nawar, datang lagi nawar lebih tinggi itu temennya pedagang gitu. Jadi biar pembelinya harganya lebih naik lagi gitu. Itu kode etik. Dalam Islam tidak boleh ya. Mau beli sepeda motor harganya 5 juta. Lagi nawar 4 juta 500 ya. Datang satu orang, ini tak belinya 5 juta. Akhirnya penawar pertama, ya udah buat saya aja Pak. 5 juta ini enggak boleh seperti itu. Jadi kalau jual ini kode etik dalam jual beli. Dalam BP memegang teguh prinsip-prinsip BP yang di atas tadi, di awal tadi ya. Tidak melebihi wewenang. Yang kedua, kode etiknya tidak melebihi wewenang maksudnya apa? Lah urusan ngomah ya jangan diselesaikan di sekolah. Tapi kalau itu hanya sekedar membantu menyelesaikan, mencari alternatif pemecahan masalah, boleh di sekolah. Contohnya contoh apa? Mahasiswa pengen rabi, bimbingannya ke dosen. Tapi itu memenang wali, orang tua ranah itu. Tapi kalau dosen silakanlah cari ta'arufan yang cowok yang sesuai dengan selera.
bagaimana kriterianya ngobrol itu boleh. Tapi nanti kalau sampai pada ngambil keputusan menikah itu adalah wewenang dari orang tua. Masalah sekolah seperti itu juga. Permasalahan satu contoh, anak yang tidak sanggup lagi untuk sekolah, sudah membantu mencarikan solusi alternatif. Ternyata anak ini tidak sehat mental. Seorang guru yang tidak memiliki basic tentang kesehatan mental itu kalau terus mengajar mencecar ini nggak boleh. Ini sudah harus mewenang psikiater atau ahli-ahli psikologi. Pembimbing ya tahu sedikit psikologi, tapi ada batas-batas wewenang yang boleh disampaikan oleh seorang pembimbing. Jadi kalau dalam ilmu jiwa itu ada nanti klasifikasi konselor dalam ilmu jiwa, guru biasa, psikolog itu ahli psikologi yang boleh memberikan saran. Di atas psikolog nanti ada psikiater, itu boleh memberikan saran dan obat. Gimana sih maksudnya? Ada orang susah, guru boleh merayu, memberikan kabar gembira, itu wewenang guru. Lebih lanjut lagi nanti mungkin memberi ranah-ranah psikologis, nanti psikolog namanya. Cobalah kamu main ke sana cari hiburan, ini psikolog. Tapi nanti susah terus, nanti kasih obat penenang, memberi obat penenang, ini ranah wewenangnya psikiater atau dokter psikiater. Jadi ujuk-ujuk Pak Guru langsung ngaku, ini B kompleks biar kamu tenang, ini melebihi wewenang, nggak boleh seperti itu. Kode etik, menyalahi kode etik. Yang selanjutnya menjaga kerahasiaan klien. Kan masalah kadang diceritakan aib ya, kelemahan-kelemahan kadang ini kode etik dalam BP itu setelah mendengar masalah-masalah yang disampaikan oleh klien. Kalau yang berhubungan dengan pertanian, kemajuan pendidikan tidak masalah ya. Kalau yang berhubungan dengan mohon maaf rasa malu, anatomi tubuh segala macam itu kan nggak boleh. Maka itu harus dijaga kerahasiaan dalam kode etik bimbingan dan penyuluhan. Hormat, tidak boleh seorang konselor itu tidak hormat kepada klien. Biasanya kalau orang sehat, pinter, banyak duitnya itu semau-mau, nah itu tidak boleh. Sementara kalau klien rata-rata orang yang bermasalah, mengucapkan kata-kata yang tidak hormat atau menyinggung kehormatan itu tidak boleh. Yang selanjutnya koordinasi dengan ahli bidang lain. Itu tadi, ketika membimbing sudah tidak bisa, ternyata harus oper kepada bidang spesifik, ya harus dioper gitu. Satu contoh, Pak Ali bimbing bocah ketinggalan bahasa Arab, Pak Ali kurang mahir juga bahasa Arab, maka Pak Ali harus mengalihkan bimbingan ini kepada yang ahli bahasa Arab. Atau kalau ini butuh ahli bahasa Inggris, ya dibimbing oleh ahli bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah profesional. Profesional itu adalah state being and qualified, keadaan yang legal, yang layak, bisa dikerjakan dengan baik, profesional. Sopir profesional itu bisa mengerjakan pekerjaan menyopirnya itu walaupun lagi tidak pengen mengerjakan. Dia nyampe ke tujuan dengan selamat, itu sopir profesional. Guru profesional itu guru yang bisa mengajar dengan baik ketika dia lagi tidak ingin mengajar. Jadwalnya ngajar, lagi pengen nang pasar atau pengen main, tapi jamnya mengajar, ya dia harus tetap mengajar dan bisa mengerjakan pekerjaan mengajar itu dengan baik. Itu guru profesional.
Profesional-profesional yang lain juga seperti itu. Jadi yang disebut profesional itu adalah sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan baik walaupun lagi tidak pengen mengerjakannya. Pembunuh profesional lagi nggak pengen bunuh, tugasnya membunuh ya. Iya maksudnya tukang jagal sapi itu loh, membunuh apa? Guyon, tapi benar. Saya rasa cukup itu dulu ya, sampai pada kode etik, pengertian kode etik. Tanggung jawab BP di sekolah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Termasuk nanti kita akan membahas tentang klasifikasi pembimbing. Ada kelas-kelasnya. Guru itu membimbing pelajaran. Guru BP itu pendidikannya berijazah BP, memiliki kantor BP, dan selalu yang dihadapi kasus atau permasalahan siswa itu kelasnya. Nanti akan ada pembimbing ekstrakurikuler lain lagi. Insya Allah kita bahas minggu yang akan datang. Saat ini kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.